semua, perkenalkan saya Vanda Feliana Septin dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 877852022. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ilmu filsafat. Filsafat dalam ilmu pendidikan adalah suatu kedisiplinan yang mendidik dan mengantar kita kepada pertimbangan dan tindakan-tindakan manusiawi yang lebih mencintai kebijaksanaan. Dan soal yang pertama, bagaimana cara mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Menurut saya, mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dalam ilmu pendidikan yaitu memperkuat keseimbangan antara ketegasan, metodologis, dan internalisasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang etik melainkan proses pembudayaan yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada dua contoh. Yang pertama, ketajaman metodologi atau keilmiahan, dan yang kedua, ada pengawasan konsisten atau sistem. Yang pertama, ketajaman metodologi yaitu ilmu pendidikan harus berdiri di atas riset atau yang valid, bukan sekedar opini atau tren. Yang pertama, riset berbasis bukti. Apa sih itu riset berbasis bukti? Riset berbasis bukti yaitu melalui pengujian ilmiah dan eksperimen observasi diterapkan secara luas. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu konsisten ataupun sistem. Konsisten atau sistem yaitu memastikan standar tetap terjaga di lapangan. Yang pertama yaitu ada audit mutu dan yang kedua yaitu filtrasi informasi. Yang pertama, audit mutu yaitu bukan hasil administrasi. Yang kedua, filtrasi informasi. Filtrasi informasi yaitu melindungi ekosistem pendidikan dan pengaruh atau ideologi yang bertentangan dengan kemanusiaan. Inti dari kedua contoh tersebut yaitu keilmiahan menjaga agar pendidikan tetap objektif dan afektif, sementara nilai-nilai menjaga agar pendidikan tetap manusiawi. Selanjutnya, soal nomor 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat itu? Di contoh tersebut, filsafat yang mencontohi 3 kajian yaitu epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Pendidikan adalah suatu proses yang mengidentifikasi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan kemampuan, dan memperoleh keterampilan. Ada 3 contoh. Yang pertama, mempertajam informasi dan fondasi, bisa disebut epistemologi. Proses pendidikan melatih cara berpikir kritis sehingga ilmu pengetahuan terus teruji dan tidak terjebak pada mitos. Dan contoh yang kedua, arah etis atau aksiologi. Pendidikan menanamkan nilai moral, memastikan ilmu dikembangkan untuk kemaslahatan manusia, bukan hanya perusakan. Dan contoh yang ketiga, pengembangan objek atau bisa disebut ontologi. Rasa ingin tahu yang diasah dalam pendidikan mendorong penemuan hakikat ilmu baru yang memperkaya konsep pengetahuan. Selanjutnya, soal nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam mempermudah persoalan pendidikan. Jawabannya, karena ia memperoleh sebuah persoalan sehingga dalamnya. Selanjutnya, soal nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi yaitu dalam mempermudah persoalan pendidikan. Jawabannya, menurut saya, karena ia mempermudah sebuah persoalan hingga ke akar dalamnya. Oleh karena itu, filsafat ilmu adalah studi yang mempelajari tentang ilmu yang dipandang filsafat yang menyoroti 3 kajian besar yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh ketiganya yaitu yang pertama, ontologi. Apa yang dikaji? Menentukan batasan dan struktur apa yang sedang kita pelajari agar tidak meluas tanpa arah. Yang kedua, epistemologi. Bagaimana caranya? Bagaimana cara transfer ilmu? Apa melalui ceramah atau diskusi? Karena itu menjamin kualitas dan keilmiahan cara kita untuk mendidik. Dan yang ketiga, aksiologi. Untuk apa? Menjadi kompas agar pendidikan tetap bermoral dan bermakna untuk manfaat secara sosial. Dari soal nomor 4 tersebut yaitu terdiri dari 3 contoh, yaitu kebijakan, penilaian karakter atau bisa disebut dengan aksiologi. Sekolah tidak hanya memberi rapot angka ataupun bisa disebut kognitif, tetapi juga laporan perkembangan sikap. Ilmu tidak berguna dalam penggunaan, tidak beretika, tetapi pendidikan memastikan ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menipu ataupun merusak. Contoh yang kedua, kurikulum ataupun materi esensial yang disebut ontologi. Menghapus materi hafalan yang terlalu padat dan fokus pada kemampuan berpikir kritis serta literasi. Menetapkan apa sebenarnya yang terjadi hakiki untuk dipelajari manusia agar mereka siap menghadapi, bukan sekedar jadi kamus berjalan. Dan contoh yang ketiga yaitu proses belajar atau bisa disebut praktik lapangan yaitu epistemologi. Dari tersebut, daripada hanya membaca teori tentang tanaman, siswa contoh yang ketiga yaitu proses belajar atau praktik lapangan bisa disebut epistemologi.
Daripada hanya membaca teori tentang tanaman, siswa langsung menanam dan mengamati pertumbuhannya. Misalkan kita hanya berhafal tetapi tidak praktik. Dan yang kedua, pengetahuan paling valid dapat menyalur pengalaman dan pembuktian sendiri, bukan hanya sekedar mendengar kata orang ataupun guru. Jadi, ketiganya itu kita harus terjun ke lapangan dulu dan di tengahnya memikirkan tentang materi ataupun teori. Jika kita tetap stuck di teori tersebut, bagaimana kita berkembang di lapangan? Kita contohnya. Intinya dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu ontologi menentukan apa yang penting dipelajari, dan epistemologi menentukan bagaimana cara belajar yang benar-benar masuk ke otak, dan yang ketiga aksiologi menentukan untuk apa ilmu digunakan. Demikian presentasi dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.